Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan untuk menyampaikan tugas nomor 3, yaitu buatlah program untuk menghitung kombinasi dua bilangan di mana rumus kombinasi itu n, R adalah kombinasi n, R sama dengan n faktorial dibagi n faktorial dikali n kurang r faktorial, di mana n lebih kecil dari r. Ini adalah programnya, yaitu ada info di stream using std. Nah, ini merupakan rekursif, yaitu integer var dengan integer bil itu berisi if sama dengan bil sama dengan 0 or bil sama dengan 1, maka return 1. Terus else, jika dia tidak memenuhi maka else return bil kurang 1 dikali bil. Nah, ini ada integer mainnya, itu deklarasi variabelnya itu yang bertipe integer, yang dimana variabelnya adalah n, r, t, dan hasil. Cout masukkan bilangan n, maka pengguna akan memasukkan nilai n, yang dimana nilai n tersebut disimpan di variabel n, dan masukkan bilangan r, dimana bilangan r tersebut disimpan di variabel r. Lalu ini adalah t, dimana t ini akan digunakan untuk sama dengan itu n dikurang r. Jadi ini adalah rumus kombinasinya, itu kombinasinya itu hasil sama dengan vak n dibagi vak r dikali vak t. Cout n kombinasi r, maka cout hasil. Nah, ini dan sedikitnya, yaitu var n rt hasil itu bertipe integer, begin, terus read r, t itu n dikurang r, hasilnya tadi itu vak n dibagi vak r dikali t, write hasil terus n. Nah, sedangkan ini adalah variabel untuk rekursif untuk pemanggilan di bil bertipe integer. Terus dicek apakah bil sama dengan 0 or bil sama dengan 1, maka then vak diisi 1. Else vak diisi dengan vak bil kurang 1 dikali bil. Nah, ini adalah penjelasan running program. Ini kita running terlebih dahulu. Misal n-nya tadi 6, r-nya tadi 3. Maka dia akan menghasilkan 6 kombinasi 3 itu adalah 20. Nah, baik, ini adalah running programnya, di mana itu mulai, kemudian diminta untuk masukkan n dan r. N-nya itu 6, r-nya tadi 3, terus t tadi kan n dikurang r, jadi 6 dikurang 3 sama dengan 3, jadi t-nya itu 3. Program akan memanggil fungsi bil. Program akan memanggil fungsi ini. Nah, di sini program akan memanggil fungsi integer var, integer bil. Nah, di mana integer bilnya ini adalah misal n-nya tadi kan 6, jadi n-nya tadi sama 6 karena kondisi if tidak memenuhi. Tidak memenuhi, maka program lanjut memeriksa kondisi else ini. Si else. Nah, di mana dia akan return vak bil. Bilnya tadi kan 6, jadi 6 dikurang 1 dikali bil. Bilnya tadi kan 6, jadi bil ini kan 5, jadi vak 5 dikali 6. Nah, ini kita anggap belum diselesaikan. Maka dia mencari vak 5, memanggil lagi vak 5, yaitu jadi dia naik lagi
Ini kan fak 5. Jadi dia naik ke atas lagi, memanggil lagi. Nah, maka fak 5 dikurang 1 jadi kan fak 4 dikali bilnya tadi kan 5. Jadi fak 4 dikali 5. Nah, lalu manggil lagi fak 4 tadi. Fak dipanggil lagi di sini, maka dia masih else. Fak 4 dikurang 1 jadi fak 3 dikali bilnya tadi kan 4. Jadi bilnya tadi 4. Jadi fak 3 dikali 4. Nah, fak 3 itu sama nilainya. Jadi dia dipanggil lagi di fungsi ini. Terus fak tadi fak 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Fak 2 dikali bilnya tadi kan 3. Jadi bil 3. Fak 2 dikali 3. Nah, fak 2 itu dipanggil lagi. Nah, misal ini bil fak 2. Nah, di sini dia else tidak memenuhi. Maka else fak 1 dikali bilnya tadi kan 2. Nah, di sini fak 1. Nah, fak 1 dipanggil lagi. Panggil lagi di integer bil. Nah, di mana bil sama dengan 0 atau bil sama dengan 1. Kan itu tadi kan fak 1. Jadi bil sama dengan 1. Nah, maka dia itu benar. Maka dia akan mengembalikan di fak 1 itu nilainya 1. Jadi, eh, oh tidak, maaf, fak 1. Oh iya benar. Di, di fak 1. Fak 1 ini, oh iya, masih tidak. Fak 1, nah benar, maka dia akan mengembalikan nilai 1. Jadi, fak 1-nya berisi 1. Jadi, 1 dikali 2 itu 2. Terus, di fak 3 ini, itu fak 2 dikali 3. Fak 2-nya tadi kan 2, jadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Naik lagi. Naik lagi. Terus, ini fak 3. Fak 3-nya tadi diisi dengan fak 3, fak 2, maksudnya fak 4 diisi dengan fak 3 dikali 4. Nah, fak 3-nya berisi 6, terus dikali 4 sama dengan 24. Nah, dia ke atas lagi. Mengembalikan lagi ke sini, naik lagi ke atas, itu fak 5. Nah, di mana fak 5 tadi fak 4 dikali 5. Nah, fak 4-nya itu berisi 24 dikali 5 sama 1, 20. Nah, sedangkan untuk fak 6-nya tadi itu fak 5 dikali 6. Jadi fak 5-nya itu kan 120. Jadi 120 dikali dengan 6, maka itu hasilnya 700, 720. Nah, langkah-langkah ini dia dibaca dari bawah ke atas. Nah, jadi untuk fak N-nya sudah menyimpan nilai 720. Sedangkan, nah, ini kan kita mau mencari kombinasi. Jadi di sini dia memanggil lagi fak R, di mana R-nya tadi kan termasukkan 3. Nah, memanggil fak R dengan 3 karena di kondisi if juga tidak memenuhi. Itu. Tidak memenuhi. Maaf, ini maka program lanjut memeriksa kondisi else yaitu return fak bil dikurang 1 dikali bil. Dimana fak bilnya tadi kan 3, jadi 3 dikurang 1 itu 2. Jadi fak 3 itu diisi dengan fak 2 dikali bil. Nah, sedangkan sama seperti yang fak N tadi, ini kan fak 2. Jadi dikali dengan 3. Nah, terus dia manggil lagi fak 2. Di sini fak 2. Nah, dia masih tidak memenuhi. Nah, lalu masuk ke sini fak 2 dikurang 1 itu fak 1 dikali bilnya tadi kan 2. Jadi fak 1 dikali 2. Nah, dia kembali lagi ke sini dipanggil terus fak 1.
Nah, tadi di sini fak 1. Nah, Bill sama dengan 1 kan ini sini memenuhi, maka dia mengembalikan nilai 1. Jadi fak 1-nya itu mengembalikan nilai 1, terus fak 2-nya itu fak 1 dikali dengan 2 itu fak 1. Yang tadi itu nilainya 1, maka 1 dikalikan 2 itu 2. Terus fak 2, untuk fak 3 itu berisi fak 2 dikali 3. Fak 2-nya itu berisi 2 dikali dengan 3 sama dengan 6. Nah, sama seperti, nah jadi untuk fak R-nya ini itu sudah menyimpan nilai 6. Sama seperti fak, nah di sini memanggil fak T lagi, di mana T-nya tadi adalah 3. Nah, fak 3-nya tadi, itu sama, fak T ini sama seperti fak R. Nah, jadi dia fak T tadi menyimpan juga nilainya 6. Jadi hasil fak N-nya tadi 6, fak R-nya tadi 3, fak T-nya tadi 3, jadi kan fak 6 tadi 720, fak 3-nya 6 dikali dengan fak 3-nya 6. Maksudnya fak R-nya 6, fak T-nya sama dengan 6. 6 kali 6, 36. Jadi 720 itu dibagi 36 sama dengan 20. Maka cetak hasil itu yaitu 20, keluar dari program, dan selesai. Nah, ini adalah outputannya, ini adalah flowchart-nya. Flowchart-nya ini untuk fungsi mainnya itu dia start, kita masukkan N dan N dan R, terus P-nya tadi N dikurang R, terus hasil, ini fak N per fak R dikali fak T, terus hasil N. Nah, di sini, di hasil ini, kita memanggil fungsi fak ini. Nah, jadi dimulai dari start, jika dia build sama dengan 0, or build sama dengan 1, itu mengembalikan nilai 1. Nah, dia maka selesai programnya. Jika dia start, oh ini maaf, ini harusnya true. Nah, jika dia salah, maka fak will dikurang 1 dikali bill. Nah, mungkin itu saja jawaban nomor 3. Baik, nanti saya akan lanjutkan untuk menjawab soal nomor 4.